lam yathur mahali. Jadi kalau ada rasanya, masih ada rasa ya, masih ada rasanya, maka tempat itu atau baju itu atau kain itu tidak suci Pak, atau belum suci dari najis ya, dari najis Pak ya, dari najis. Jadi tetap ada. Nah contohnya Pak ya, misalnya ida tanah jasa famuhu, apabila mulut kita terkena najis ya. Gimana Pak? Kapan kita mulut kita terkena najis misalnya? Muntah Pak. Ingat ya, muntah itu muntahannya najis. Nah mulut kita juga najis nih Pak. Mulut kita yang bekas muntahan itu najis. Kenapa? Karena kan berasal dari perut yang dalam, itu proses kimia Pak. Ya, ini menjadi najis. Makanya baunya luar biasa kan? Bau dari apa? Dari muntahan. Muntahan itu baunya luar biasa Pak. Makanya mulut pun setelah kita bersihkan najis yang ada ya, karena muntahan najis, mulut kita juga harus dibersihkan Pak. Harus dibersihkan dengan sikat gigi dan sebagainya, supaya, dan itu kalau masih bau, maka itu masih ada najis di dalam mulut kita Pak. Ya, jadi kalau masih bau muntahan ya Pak. Ya, bau muntahan bukan bau lainnya nih, bau muntahannya masih ada di dalam mulut, maka mulut kita masih najis. Nah ini hati-hati Pak ya. Harus kita bersihkan karena itu najis dalam mulut. Ini contohnya seperti ini Pak ya. Jadi tempat yang terkena najis ya itu harus dibersihkan. Nah seperti itu Pak. Nah di sini dikatakan ya, kalau tentang warna nih Pak, tentang warna tadi kan bau ya, sekarang tentang warnanya ya. Misalnya terkena darah misalnya ya. Kemudian di sini katakan kita tidak kemudian tidak menghilangkan, maka lam yathur, maka tidak suci atau dia masih terkena najis ya. Wa in asara ya. Jadi tapi kalau sulit ya Pak, misalnya sulit. Kita sudah cuci ya, kita sudah gosok segosok-gosoknya. Misalnya ini darah di sini ya Pak. Ini mohon maaf ini kalau ada yang mengatakan ini jorok, tapi ini nggak jorok, ini fikih ya Pak, ini fikih. Yang sulit dibersihkan, digosok sampai bersih. Mohon maaf, darahnya wanita. Darah yang keluar dari wanita, kita nggak sebut itu ya biar nggak dikatakan porno ya. Maksudnya darah dari keluar dari mata itu sulit untuk dibersihkan Pak. Tapi kalau udah kita usaha Pak ya, usaha untuk membersihkan dengan keras Pak, tapi masih ada bekas merahnya misalnya, karena darah kan warnanya merah, maka di sini dikatakan dimaafkan Pak ya. Jadi diusahakan digosok di apapun dulu ya. Di sini dikatakan ya dengan usaha yang kuat ya, dengan usaha yang kuat. Misalnya di sini dikatakan susi busaubi warubama la yazul ba'dal mubalaghah. Jadi sudah digosok, disikat ya. Fasohi, maka pendapat yang sohi dari mazhab annahu yaturu, maka dihukumi dia tetap suci Pak, karena udah usaha. Tapi kalau belum usaha nggak bisa. Jadi harus usahakan dulu menggosok ya dengan keras ya. Kemudian mubalagh kita kocok-kocok, kita gini kan dengan keras, dan itu tetap tidak hilang, maka dalam pendapat mazhab, ini pendapat mazhab imam kita, Imam Syafi'i, maka itu dihukumi suci Pak, karena sulit ya, karena kesulitan ya. Di sini kesulitan. Jadi annahu yatur lil usri ya, seperti itu Pak ya. Karena kesulitan yang berat ya. Nah kemudian di sini contoh lagi ya, contoh kalau bau nih Pak, kalau ada bau, nah terutama bau itu baunya luar biasa ya, kencing itu baunya luar biasa. Nah cara menghilangkannya, caranya adalah dengan menggosok-gosokkannya ya. Jadi kita berupaya wahiyya usratul izalah ya, menghilangkan najisnya tersebut ya. Kalau karohat al-khamri masalah ya. Jadi kalau misal kita sudah gosok ya, udah keras dengan kerasnya, baul air kencing itu, bekas air kencing itu yang terkena pakaian atau apapun, seperti di sini baunya homer Pak, homer ya. Homer itu kan haram ya Pak. Homer itu baunya khas ya, alkohol itu baunya khas Pak ya. Masalah kita udah upayakan tetap baunya seperti itu, wayat hurul ya, mahalul aidon, maka tempatnya kalau kita sudah keras berusaha untuk membersihkan tetap ada aja bau Pak, maka itu tetap dihukumi suci dalam mazhab ya. Ala adhar, atas pendapat yang terkuat ya.
seperti itu Pak. Jadi itu dimaafkan kalau kita sudah usaha dengan kuatnya, ya. Jadi najisun makfuun anhu, maka najisnya dimaafkan Pak, ya. Kemudian wala yustaritu fi husulil tohara usrul saubi ala rajih, ya. Kemudian tidak disyaratkan untuk, ya, memeras saub, ya, memeras pakaian, ya, ala rajih. Kalau misalnya kita sudah usaha dengan kuatnya. Nah ini Pak, ya. Seperti itu, ya. Itu tata cara bagaimana kita najis ainiyah kita yang tampak itu kita bersihkan. Jadi usaha dengan keras. Jadi jangan sampai hilang Pak rasa, ya, bau dan warnanya. Kalau warnanya ya harus hilang, tapi kalau kita usahakan sudah semaksimal mungkin tidak hilang, juga gitu baunya kita usahakan dengan apapun tidak hilang, maka itu dimaafkan. Ya, tapi usahakan dulu Pak. Kalau enggak, maka tempat itu tetap najis. Nah, begitu Pak. Makanya barangnya najis, ya, makanya kalau kita kemanapun, ya, mohon bawa sarung Pak, karena nggak mungkin kita cuci di kamar mandi atau dimanapun, ya. Kalau terkena pakaian kita oleh najis dan kita mau sholat, lebih baik kita bawa sarung, ya, untuk kita supaya sholat pada waktunya. Nah ini Pak.